sahabat-sahabat Garuda fan, perlu kiranya saya memaparkan bahwasanya bagaimana animo timnas Indonesia. Buat kalian para cawe-cawe yang sok-sokan anti naturalisasi, padahal kalian itu menikmati persepak bolaan luar negeri dengan para pemain-pemain diasporanya, para pemain-pemain naturalisasinya. Ini sok-sokan ngomen-ngomen, ngoceh-ngoceh, ngedumel kepada timnas Indonesia. Mereka pikir hanya timnas Indonesia doang yang punya naturalisasi. Pikirannya nggak jelas. Mereka yang sok-sokan itu pikirannya nggak jelas, nggak update tentang persepak bolaan modern. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita patahkan bahwa narasi-narasi kebencian dari para kritikus. Sekarang kan kita nggak bicara Indonesia, kita bicara negara lain yang tidak berkembang sepak bolanya. They control their football di situ sebagai power untuk bisa diatur, yang main itu aja. Oke. Kalau sepak bola diorganize, ketua PSSI nggak ada yang kenal. Ketua FA di negara Zimbabwe, Mozambik cuma kenal Abel Xavier kan. Yang lain nggak kenal. I mean di negara-negara itu, di Bhutan, di Kamboja nggak perlu kenal karena sistemnya sudah berjalan. Kayak gue selalu mancing ke lu juga kan. Lu kenal ketuanya FA-nya Jerman atau Itali? Jerman Karmar, Prancis, Itali Gramsci. nggak ada yang kenal. Kenapa nggak kenal? Karena peran ketua FA di sana itu cuma formalitas, fasilitator. Kenapa hanya fasilitator? Karena sistemnya sudah berjalan. Pada saat sistemnya nggak berjalan, kayak di negara-negara yang tidak berkembang, ketua FA itu lebih seksi daripada menteri. Nah, termasuk di kita. That's why yang kita harus lakukan adalah, kalau kita mau sepak bola kita berkembang, ya kita fokus di semua lini. Sekarang timnas sudah difokusin kan, PT Liga sudah pelan-pelan dinaikin, ada VAR, wasit dibina dan lain-lain. Nah, yang poin 3 ini gue belum lihat. Pembinaan. Nah, coach, tadi lu kan sebut soal fasilitas nih, ya kan? Memang di sini artinya kan kehadiran negara dan kita punya presiden yang baru yang narasi-narasinya soal kebanggaan negara, macan Asia dan lain-lain itu selalu diucapkan. Jadi hal kayak begini harusnya kan nggak menjadi hal yang sulit gitu bagi presiden kita nih, apalagi kan secara elektoral market sepak bola ini juga sangat besar gitu kan. Nah, pertanyaan gue sebenarnya nggak berhubungan sama infrastruktur, tapi gue pernah ngomong sama Abel sama Koci di Zaire, katanya itu lapangannya jelek katanya. Cuma ada pemainnya yang main di Sporting Lisbon bagus-bagus, kata si Abel Xavier. Itu gimana penjelasannya? Jadi yang tidak dibuka dari cerita-cerita itu adalah mereka sudah diambil dari kecil. Ada scouting di situ bagus, langsung dikirim ke Portugal. Jadi nggak nunggu sampai umur 18 tahun. Itu problemnya. Itu problemnya. Jadi cemarnya di situ ya. Betul. Dan gue yakin ada orang yang bekerja sama di negara tersebut dengan negara Portugal gitu. Dengan klubnya. Dengan klubnya. Akhirnya mereka B2B gitu. Jadi antar klub ya kayak Koci lah sama Bambang Pacul. Kerjasama dengan Abel Xavier. Nah kayak begitu jadinya. Oh itu idealnya kayak gitu harusnya ya. Memang begitu sebenarnya kan B2B. Cuman masalahnya menyelamatkan anak-anak ini dari kebusukan infrastruktur di negara-negara tertinggal ini kan sebenarnya kan kayak gitu kan. Menyelamatkan bakat-bakat ini gitu. Karena tidak ada dan tidak boleh negara-negara yang tertinggal sepak bolanya dia bisa tiba-tiba main di Eropa, ada scoringnya, ada poin, ada skor poin. Itu Liga Inggris aja atau seluruh Eropa? Tapi kan Inggris ini bukan Uni Eropa lagi. Itu kan enggak, tapi sepak bolanya masih. Yang bukan Eropa kan politiknya. Tapi sepak bola masih di benua, selama di benua Eropa masih di bawah UEFA. Ya, tapi itu ngaruh nggak sih? Apa tuh? Dalam scouting anak-anak muda segala macam. Brexit. Enggak. Kalau bola kan hal yang terpisah dari. Oh, dia punya nomenklatur sendiri gitu. Ya, oke. Nah, berarti memang kalau udah diselamatkan dalam kata kutip dari kecil pindah ke Eropa gitu, itu udah scoringnya udah disamakan atau gimana? Jadi gini, apa yang terjadi saat ini adalah ketika lu dapat scouting dari Indonesia ke negara Eropa pada usia muda, dia pengen membuat anak-anak muda itu jadi home groundnya mereka. Jadi dia disebutnya adalah home ground player.
Oke. Pada saat home ground player, Buatan akademinya lah, produk Iya, asli persis, gitu. iya. Oh gitu. umur 18 tahun dia ditanya, iya. lu mau ganti paspor nggak? Intinya begitu. Bentar, gue tanya sekarang. Sekali lagi asumsi gue punya anak gue umur 10 tahun atau 12 tahun, 10 tahun lah dan ketuaan. Gue pengen kirim ke Inggris. Iya. Oke, bentar. Anak gue ternyata berbakat. Iya. Klub Inggris niat. Nah itu gimana dengan, yang mungkin lu nggak tahu tapi semoga lu tahu, dengan izin, dengan sekolah dan lain. Anak gue yang nampung siapa? Asumsi gue nggak punya duit, gue orang miskin lah. Gue bayar tiket aja harus jual sawah gue. Ya. Kasarnya begitu. Ada celah. Nah ini yang mungkin biar pada tahu. Enggak. Ada celah gimana caranya mengirim anak-anak kita ke sana, yaitu melalui jalur education, visa education. Itu celahnya. Ya tapi di sana siapa yang nampung? Anak umur 10 tahun loh. Iya, ya itu lu harus cari ini ya coach. Lu harus nyari orang penampungnya, pengampunya. Kecuali dia boarding school. Kalau boarding school udah nggak bisa main bola. Udah nggak bisa lah main bola boarding school. Tapi klub itu ngebantu nggak? Nah, Kayak zamannya Messi ke Barca, Masalah itu kan DNA, semua di gitu. cover. Iya. dibantu kalau negara kita peringkat 50 besar. Oh. Kenapa? Karena ada scoring sistemnya, ada PBS namanya, point based system. Jadi kalau Indonesia masuk 100 besar belum bisa. Jadi kalau ada Messi lahir di sini yang mungkin 2 kali lebih hebat dari Messi, dilihat sama klub Inggris, Ada caranya. ada caranya juga. Seperti anak gua diminta untuk ganti warga negara. Ya itu nggak solusi. Ya gitu. tapi kan ya itu bentar. Mengganti warga negara itu kan pada saat di umur 18. Betul. Pada saat di umur 10 tahun dia tetap bisa nggak dia dari Indonesia Untuk masuk ke Inggris? Asumsi dia bakatnya 2 kali Messi. bisa, tapi jadi gini, di dalam akademi itu lu di umur 16 itu adalah titik di mana profesional, lu kontrak. Iya, iya. Kalau umur 10 kontrak nggak ada bayaran. Iya. Itu bisa Paham. masuk. Itu bisa masuk. Bisa masuk kalau cuman kayak begitu. Akademi yang Arsenal sekalipun Tapi gue harus cari ngurusin. orang yang nampung Iya, sekolah. Jadi iya. gue harus tetap keluar duit dong buat sehari-hari ya dia. pasti dong. Pasti banget. Karena ketika anak lo masuk akademi dan kerekrut sama Arsenal, Ya. itu yang nganterin dari rumah siapa, terus ada personal trainer. Itu Arsenal kan? Enggak, itu elo. Oh. Lu harus ngambil dari Arsenal ke rumah ke lu, karena itu ada kontraknya. Kita juga ada kontraknya, harus dijemput oleh orang tua gitu, atau carer. Susah juga ya berarti. Kalau orang tua lu kerja dua-duanya? Ada carer, jadi dia harus appointing siapa, atau ada coach yang memang mau bertanggung jawab gitu. Jadi memang nggak gampang. Oh kalau- berarti kayak pemain-pemain Kecil. Liga Inggris sekarang itu dia ya, Persis. lu nggak bisa berbakat dan lu nggak mungkin belajar lagi. Oke, ini gue jelaskan dikit. Lu sama kayak kita, asumsi ya. Iya. Lu punya bakat di main instrumen musik. Ya. Gue nggak punya, tapi gue pengen kita les piano bareng, oke? Setahun mungkin levelnya sama, 2 tahun lu naik dikit, 3 tahun naik dikit, 5 tahun lu udah jauh di atas. Loh, kan kita latihannya bareng. Mungkin gue lebih banyak latihannya. Kok lu bisa lebih cepat naiknya? Betul. Karena lu punya bakat. Yes. Ya. Sepak bola sama. Sepak bola yang penting bakat dulu. Anak umur 6 tahun, lu nggak bisa ngajarin dia passing control. Dia harus punya ball feeling. Yes. Dan disitulah kita lihat. Oke, gue scout pemain untuk futsal dulu. Gue nggak ada modulat. Dan gue nggak perlu modulat juga. Gue ngelihat decision makingnya, Iya. lihat teknik dasarnya, lihat visinya. Itu gue bisa lihat. Itulah lahirlah cerita yang Riko Simanjuntak itu Iya, kan. betul. Ya, Legend itu. ya. Cuman zaman sekarang itu kan semua dong banyak aturan, teknologi, bla bla bla. Dan nggak ada salahnya juga. Ini untuk reminder aja. At the end of the day, lu harus punya capability untuk bisa ngelihat pemain. Oke. Ya, ya, Jadi nggak segampang itu. Ya maksud gua gini coach, lu yang dibilang ini masih bisa naik. Ya nih. tergantung bakat lu. Oh. Kalau lu nggak punya bakat, makanya yang kocak itu di Indonesia nih. Coach, gue punya anak pengen gue kirim ke luar negeri. Dalam hati gue, emang anak lu berbakat kan belum tentu.
Iya kan? Mentang-mentang lu punya duit gitu loh. Emang anak lu suka bola? Belum tentu juga. Itu bapaknya yang suka, belum tentu anaknya suka kan? Di Inggris ambisi orang tua kayak gini juga ada gak sih? Sangat. Kalau di Inggris itu memang semua orang pengen anaknya jadi pemain bola. Karena udah jadi industri yang Duitnya banyak. lumayan. Iya. Lu main di Liga 7 di Liga gua lu udah dapet duit lah gitu. Meskipun mungkin ya nggak banyak seperti lu di Liga 1-2. Jadi football itu memang udah lifestyle gitu. Ya gitu sih. Nah, gimana lu ambisi orang tua ini akhirnya ya yang seperti Koci bilang tadi memaksa anaknya yang nggak berbakat juga atau nggak passion jadi situ atau gimana? Di scout itu kita masih bisa nunggu sampai umur 18. Oke. Belum tentu anak lo kepilih di U6. Ada yang kepilih di U8. Iya. Nah itu yang maksud gue tadi tuh. Iya. U8 dia kepilih, dia dirilis di U10. Dan dia nggak bisa masuk sistem lagi. Ada yang dia tuh ternyata baru kayak anak gua tuh baru kepilih di U13. U8-nya enggak? Nah anak gua yang kedua udah kepilih di U11. Jadi beda-beda setiap orang. Dan itu tergantung dari tanggal lahir dan tinggi badan lo. Ngaruh ya? Ngaruh banget. Oh, berarti di U6 dia dianggap nggak berbakat, tapi bisa aja di bakatnya baru kelihatan ketika dia U9 atau U11. Gitu maksudnya. Sampai U18. Iya. Oh, jadi range-nya panjang. Range-nya panjang. Lu kalau out sekarang besok juga belum tentu lu out juga. Dulu gitu. itu dan itu bisa terjadi. Jadi ada juga pemain yang berbakat tapi nggak mau serius. Betul. Mau hura-hura aja. Jadi main di luar. Kalau di Belanda kan banyak, dan di Inggris juga tiap RT RW itu kan ada lapangan kecil. Ya buat fun-fun aja. Oh, fun football. Iya. Jadi bisa juga masuk kayak gue waktu di Belanda masuk SSB itu umur 12. Dan itu udah tua untuk di scout. Biasanya yang bener bagus-bagus yang kelihatan udah dari umur 6 tahun. Belanda juga 6 tahun sama. Iya, sama kok. Menurut lu coach, yang paling fundamental investasi dalam pembinaan itu apa? Investasi dalam pembinaan. Maksudnya sebagai klub atau sebagai Ke anaknya. ke anaknya? Ke klub, sebagai klub, ya. Fasilitas. Fasilitas ya. Nomor 1. Apa yang menurut lu gap kita masih jauh? Wah, fasilitas dari lapangan. Iya. Lapangan. Mulai dari lapangan dulu lah. Lapangan. Lapangan itu banyak kalau Apa bedanya lapangan di Inggris sama di sini? Bahkan mungkin bagusan di sini rumputnya alamnya lebih sesuai sama rumputnya. itulah barusan yang disebut kalimat rumput. Di sana itu untuk training ground itu yang bagus itu kan harusnya cari rumput yang rata. Makanya mereka pakai sintetis Astro. Astro itu kan ada grade-nya. Ada Astro grade 1, 2, 3. Itu Astro loh, sintetis loh. Bukan rumput biasa loh. Nah, jadi kenapa harus dibiasakan di rumput Astro? Karena kalau dia main profesional, dia akan main di rumput yang memang rata. Yang kedua, di sini tuh bener-bener murni rumput. Harusnya itu adalah kalau sekarang itu udah antara rumput sama Astro tuh udah dicampur. Gitu. Nah, jadi itu investasi yang mahal loh. Dan gak murah beli kayak gituan. Nah, di Inggris rata yang punya itu. Semua harus pakai itu, standar FIFA. Makanya sebenarnya klub pada liga-liga tertentu dia harus mau berinvestasi di pembinaan. Jadi kalau misalnya klub gue bagus banget, tapi gue nggak punya pembinaan, gue nggak boleh naik. Meskipun klub gue juara 1. Nah, gini coach, ini nyambung omongan coach ini. Ketika di Inggris tuh swastanya udah oke gitu ya, ya mereka akan invest sendiri karena mereka tahu untungnya di mana. Kalau kayak di Indonesia, menurut lu intervensi pemerintah dalam hal ini menjadi hal yang mutlak nggak sih? Harusnya sih mutlak ya, karena untuk mengembangkan dunia olahraga, kita nggak bicara bola deh. Iya. Tapi bicara olahraga, itu kan harus dilihat mana sih top 10 olahraga yang memang harus dikembangkan. Nah itu menurut gue harusnya, ya gue nggak tahu ya istilahnya apa, KONI atau ASPROF atau apa, itu harusnya memang betul-betul bergerak gitu. Karena contoh sekarang anak-anak Liga SD, SMP aja, mereka main bola nggak di fasilitas yang tepat kan. Akhirnya mereka jadinya lebih ke street football. Nah Indonesia itu cenderungnya street football, bukan football. Jago ya kita street football? Lebih jago. Kalau kita disuruh ada juara olimpiade street football, mungkin kita bisa menang. Tarkam. Maknanya apa itu coach? Maknanya adalah street football itu nggak organize dari sisi bermain. Lu murni ngandelin skill dan tujuan lu untuk menang, bukan membina. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa
like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya. Salam olahraga.